Cek cek. Baiklah, kita akan mencoba menentukan kecepatan sebuah titik pada penghubung yang berputar pada satu titik tetap. Sebelum kita menurunkan persamaan, eh, kita review dulu materi matematika SMA ya, yang nantinya pasti akan berhubungan dengan penurunan persamaan ini. Nah, semoga dapat diingat ya. Yang pertama itu ada dalil Pythagoras. Dalil Pythagoras eh, dapat digunakan untuk menghitung sisi, panjang sisi pada sebuah segitiga, siku-siku. Jika terdapat sebuah segitiga siku-siku yang mempunyai sisi X dan Y, lalu untuk menentukan panjang R itu sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu syarat segitiga itu harus mempunyai sudut 180 derajat. Jadi jika terdapat sebuah segitiga dengan sudut A, B, C, maka sudut-sudut ini apabila jumlahkan A tambah B tambah C harus berjumlah 180 derajat. Jika diketahui C merupakan sudut siku-siku yaitu 90 derajat dan B 60 derajat, maka berapakah sudut A? Sudut A dapat dicari dengan pengurangan sudut C dan sudut B. 90 dikurang 30 sama dengan 60. Lalu kita coba jumlahkan sudut C tambah sudut B tambah sudut A. 90 tambah 30 sama dengan 120. Lalu 120 ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Dan yang ketiga itu turunan. Jika terdapat sebuah fungsi Y sama dengan X pangkat N, maka turunan Y terhadap X itu sama dengan N dikali X pangkat N dikurang 1. Jika terdapat Y sama dengan X, maka turunan Y terhadap X adalah dy per dx sama dengan 1. X mempunyai pangkat 1 diturunkan, lalu pangkat X dikurang 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dan apabila sebuah bilangan mempunyai pangkat 0, berarti bilangannya bernilai 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Jika terdapat sebuah fungsi Y sama dengan 2X, maka turunan fungsi Y terhadap X itu sama dengan 2. Dan jika terdapat fungsi Y sama dengan X kuadrat, maka turunan fungsi Y terhadap X sama dengan 2X. Jadi pangkat X diturunkan, 2 diturunkan, dan pangkat X dikurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1, X pangkat 1 sama dengan X. 2 dikali X sama dengan 2X. Jika fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, maka turunan fungsi Y terhadap X itu sama dengan 4X. Di mana pangkat 2 jika diturunkan lalu dikali konstanta X yaitu 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Pangkat X dikurang 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1, X pangkat 1 sama dengan 1. Jadi 4 dikali X sama dengan 4X. Dan catatan bahwa konstanta tidak diturunkan. Selanjutnya turunan trigonometri.
Jika terdapat fungsi Y sama dengan sin X, maka turunan sin X sama dengan cos X. Dan turunan cos X sama dengan min sin X. Lalu turunan min sin X sama dengan min cos X. Dan turunan min cos X sama dengan sin X. Dan jika terdapat sebuah fungsi sama dengan Y sama dengan sin 2X, maka turunan fungsi Y terhadap X sama dengan 2 cos 2X, di mana turunan sin 2X adalah cos 2X, lalu turunan 2X sama dengan 2. Jadi 2 dikali cos 2X sama dengan 2 cos 2X. Selanjutnya terdapat trigonometri. Terdapat sebuah segitiga siku-siku yang mempunyai sisi X, Y, dan R. Maka untuk menentukan cos theta itu sama dengan sa per mi, sami, samping sudut dibagi miring sudut, atau sama dengan X per R. Dan untuk menentukan sin theta itu sama dengan demi depan sudut dibagi miring sudut, atau sama dengan Y per R. Dan untuk menentukan tan theta itu sama dengan desa depan sudut dibagi samping sudut, atau Y sama dengan X. Dan jika terdapat sebuah garis AB sepanjang R dan membentuk sudut theta terhadap sumbu X, lalu berapakah titik B jika diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y? Karena cos theta itu sama dengan X per R, atau samping sudut dibagi miring sudut, maka untuk menentukan X itu sama dengan R dikali cos theta. Dan karena sin theta sama dengan, dan untuk menentukan titik B pada sumbu Y, karena sin theta sama dengan Y per R, yaitu depan sudut dibagi miring sudut, maka untuk menentukan Y sama dengan R dikali sin theta. Dan selanjutnya terdapat identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi berapapun nilai X, berapapun nilai yang disubstitusikan ke dalam X, jika dijumlahkan pasti akan bernilai 1. Selanjutnya mari kita kembali ke topik pembahasan. Perhatikan sebuah garis OA yang diketahui sepanjang R bergerak terhadap satu titik putar tetap sebesar sudut theta. Lalu berapakah kecepatan pada titik A? Langkah awal yang dapat kita gunakan adalah menguraikan masing-masing koordinat pada arah sumbu X, menguraikan masing-masing koordinat titik A pada arah sumbu X dan sumbu Y. Dan karena cos theta itu adalah samping sudut per miring sudut atau X per R, maka untuk menentukan titik A pada koordinat X itu sama dengan X sama dengan R cos theta. Dan karena sin theta itu sama dengan depan sudut per miring sudut atau Y per R, maka untuk menentukan titik A
pada sumbu Y itu adalah Y sama dengan R sin theta. Dan pada saat penghubung bergerak itu mempunyai fungsi waktu, maka masing-masing persamaan kita turunkan terhadap fungsi waktu dx. Maka dx per dt itu sama dengan R. R tidak diturunkan karena merupakan konstanta. Turunan cos theta adalah min sin theta dikali d theta per dt. Dan pada sumbu Y, dy per dt sama dengan R. Turunan sin theta adalah cos theta dikali d theta per dt. Lalu diketahui jarak per waktu itu adalah kecepatan, dan sudut per waktu itu adalah kecepatan sudut atau omega. Maka dx per dt itu sama dengan Vax atau kecepatan titik A pada arah X. Maka Vax sama dengan minus R omega sin theta, di mana omega adalah d theta per dt. Vax mempunyai nilai negatif minus R omega sin theta, maka arahnya kita gambarkan ke kiri. Lalu dy per dt itu adalah kecepatan titik A pada arah Y. Maka VAY sama dengan R omega cos theta. VAY positif, berarti kita gambarkan arahnya ke atas. Lalu untuk mencari VA itu adalah VA sama dengan VAX penambahan vektor VAY. Lalu jika kita perhatikan bahwa apabila kedua vektor ini dijumlahkan, vektor VAY itu tegak lurus terhadap VAX. Lalu untuk mencari VA atau resultan kecepatan itu dapat kita gunakan dalil Pythagoras, di mana VA kuadrat itu sama dengan minus R omega sin theta kuadrat ditambah R omega cos theta kuadrat. Minus R omega sin theta apabila dikuadratkan menjadi R kuadrat omega kuadrat sin kuadrat theta ditambah R kuadrat omega kuadrat cos kuadrat theta. Ini adalah cos. Lalu VA itu sama dengan akar R kuadrat kali omega kuadrat akar R kuadrat omega kuadrat itu sama dengan R omega. Lalu akar sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Dan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Identitas trigonometri. Maka akar 1 sama dengan 1. Maka VA sama dengan R dikali omega. Maka dapat kita ketahui bahwa kecepatan pada titik A itu sama dengan panjang penghubung OA dikali omega. Di gambar dapat kita lihat bahwa kecepatan VA itu tegak lurus terhadap penghubung OA, di mana tan theta pasti akan sama dengan tan mu. Tan mu pasti akan sama dengan tan theta.
Lalu kita ingat kembali bahwa tan itu sama dengan depan sudut dibagi samping sudut. Maka tan mu sama dengan R omega sin theta dibagi R omega cos theta. Lalu R omega sin theta dibagi R omega cos theta. R omega dapat kita coret sama dengan 1. Lalu sin theta per cos theta itu sama dengan tan theta. Jadi sudut theta pasti akan sama dengan sudut mu. Jika sudut theta 30 derajat, maka sudut mu pasti juga 30 derajat. Lalu jika sudut mu 30 derajat, sudut di sini adalah sudut 90 dikurang 30. Berarti sudut di sini sebesar 60 derajat. Lalu sudut di sini pasti akan sama dengan sudut di sini. Jika sudut theta 30 derajat, pasti di sini juga 30 derajat. Lalu 60 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan 90 derajat. Jadi terbukti bahwa arah kecepatan itu tidak lurus terhadap penghubung OA.